Tentang KLHS atau RT RW Kabupaten Karawang tahun 2022 sampai dengan 2042. Kalau saya intinya untuk perubahan Kabupaten Karawang ini untuk menuju yang lebih baik ini saya setuju saja ya. Cuma yang saya sesalkan ini kenapa waktu rancangan ya merumuskan tentang KLHS RT RW ini tidak melibatkan aspek-aspek masyarakat, terutama yang kena perubahan tata ruang. Itu yang saya sangat sayangkan ya. Dan di sini jelas sudah ada titik-titik yang sudah ditentukan oleh Kabupaten Karawang, terutama di Rengas Dengklok, terus Karawang Selatan di sini, terus Pangkalan gitu. Ya, kalau pengen saya sebagai kepala desa, sebelum ini dijadikan harusnya tim ini kan sudah dibentuk. Lah, tim ini harus inisiatif tentang perubahan tata ruang Kabupaten Karawang. Silahkan tanya kepada desa-desa yang terkena perubahan tata ruang itu supaya semua jelas ya. Kalau kepala desa saya yakin dengan perubahan tata ruang itu, misalnya contoh ya, yang tadinya pertanian terus sekarang mau dirubah jadi industri atau pergudangan itu, nah pasti akan memikirkan tentang dampak ke depan untuk masyarakat banyak. Salah satu contoh, saya kepala desa Wadas ya. Dengan adanya perubahan tata ruang itu dan ada penambahan kawasan industri, begitu besar dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya bencana banjir. Ya, saya tadi mendengar Pak Setda banjir ini selalu menyalahkan kiriman air dari Bogor dan Citarum. Yang dibicarakan itu kiriman Cibeet, Citarum. Harusnya banjir Kalangligar itu dan Desa Wadas itu bukan disebabkan air kiriman dari Cibeet maupun dari Citarum. Ya, contoh kemarin 2 bulan ke belakang kita terjadi hujan sangat lebat. Sedangkan posisi air Cibeet dan Citarum itu kecil. Kenapa menimbulkan banjir dan longsor, terutama di desa saya? Ya, nah itu ternyata setelah saya selusuri itu air itu datangnya dari kawasan industri. Itu karena di situ ada yang namanya kali. Yang pertama Kali Kalapa, 2 Kali Rawu, 3 Kali Cisalak. Itu sumbernya dari mana? Dari kawasan. Ditambah lagi Kali Hurang, Kali Drawolong, kesininya muaranya kemana? Ke Kalangligar dan Desa Wadas, pesawahan. Kalau saya intinya ya tidak setujunya itu ketika yang lahan pertanian yang efektif, contoh Rengas Dengklok, itu kan pertanian efektif. Kalau untuk Jambe Timur dan Barat itu kalau menurut saya sudah tidak efektif dan hasilnya pun pertanian itu tidak memuaskan, hanya mendapatkan per hektar 4 ton. Nah, bagaimana itu? Dan banjir ini bukan setahun 2 tahun. Yang saya tahu itu dari tahun 2007. Ya, begitu datang hujan besar, setiap kali datang hujan Kalangligar itu setiap kebanjiran. Betul, tidak lama. Ya, cuma sepintas. Yang namanya banjir itu pasti. Apalagi si korban. Kasihan. Nah, ini yang perlu ini. Saya setuju untuk perubahan tata ruang ini. Asalkan penuhi dulu. Iya enggak?
kekurangan-kekurangan yang belum diperbaiki untuk antisipasi dampak bencana alam. Salah satunya banjir. Ya enggak? Jangan sampai sekarang perluasan kawasan di hulunya saluran itu diperbaiki, di hilirnya diabaikan. Itu yang salah. Kalau menurut saya nih, contoh Kali Kalapa ini serapan airnya, kiriman airnya ada 3 kawasan, KIC, KJI, Pertiwi Lestari semua masuk ke Kali Kalapa. Permasalahan Kali Kalapa juga belum selesai, belum tuntas, ya enggak? Ditambah lagi sekarang mau ada perluasan, perubahan tata ruang, mau bagaimana ke depannya. Nah ini, kalau pengen saya selesaikan dulu satu-satu. Kali Kalapa, terus Kali Hurang, Kali Cisalak, itu permanenkan dulu. Ya, setelah permanen, dilihat ketika datang hujan, oh sejauh mana efektifnya. Kalau itu udah efektif, barulah perluasan kawasan, silahkan. Dan yang harus diingat oleh pemerintah daerah itu, tegakkan peraturannya, benar gak? Nah ini yang harus ditegakkan peraturannya ini. Jangan sampai membuat peraturan daerah tidak ditegakkan. Dan harus responsif ketika ada pengaduan masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif itu harus cepat tanggap. Contoh, ya dah, saya berbicara KJIE. Sampai saat ini, apakah mereka sudah memiliki izin? Kalau saya jawab, belum. Karena apa? Saya sebagai kepala desanya belum pernah menandatangani masalah izin. Saya bukan mau mempersulit. Saya sebagai kepala desa, karena yang ke depannya itu akan dituntut oleh masyarakat. Yang pertama, pasung pasosnya. Dari pemakaman umum, terus tempat ibadahnya, pendidikannya. Apakah itu udah jelas? Iya. Nah ini yang harus. Kenapa perusahaan lalai begitu ada temuan, kenapa pemerintah daerah ini nggak mau menindak? Harusnya tidak. Bila perlu polis-polis itu baru ditegakkan. Itu. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain kalau untuk penegakan peraturan daerah. Kalau sekarang ditumpangi dengan pertimbangan-pertimbangan lain, tidak akan maju. Ya enggak? Bahwa Kabupaten Karawang itu adalah daerah potensi, daerah penyangga Kabupaten Jakarta. Semua investor itu tertarik terhadap Kabupaten Karawang. Nah ini bagaimana? Boleh perusahaan berdiri, tapi harus ikut andil untuk memperhatikan dampak-dampak terhadap masyarakat banyak itu. Nah ini ya kesempatan. Makanya inilah buat pelajaran kita semuanya untuk kedepannya. Maka yang tadi rapat tidak sampai tidak jadi, lah cobalah pemikir-pemikir itu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah, yuk kita duduk bareng, kita sama-sama. Di situ undang para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat, ya enggak, yang merasakan dampak-dampak setelah ada perubahan teknis. Itu pintalah pendapat mereka dan tolonglah apabila ada aspirasi-aspirasi yang belum diselesaikan, segera selesaikan dan buatkan agreement perjanjiannya. Oke, tidak akan melarang-larang yang namanya masyarakat itu. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Tujuannya itu. Ya, kenapa tidak untuk kemajuan Kabupaten Karawang? Kita tidak mendukung. Nah, itu yang harus penting. Itu ya tadi kuncinya harus ditegakkan peraturan daerah itu, tergantung keberanian pemimpin Kabupaten Karawang ini dan bekerja sama dengan legislatif, karena legislatif itu adalah wakilnya masyarakat.
Nah ini kadang-kadang saya juga suka menyesalkan setiap ada rapat apa gitu. Karena anggota legislatif itu banyak. Kenapa cuma beberapa gelintir yang hadir? Ya nggak? Kita harus ingat fungsi dan kerja legislatif itu adalah menyampaikan dan menampung aspirasi masyarakat. Karena anggota legislatif itu dipilih oleh rakyat. Itu yang harus kita ingat. Ya enggak? Kalau tidak mau melayani, mau bagaimana? Dan masyarakat ini harus mengadu kemana? Anggap aja legislatif itu adalah salah satu wadah. Ya enggak? Wadah aspirasi masyarakat dan keluhan-keluhan masyarakat, disitulah wadahnya. Kalau sekarang wadahnya tidak jelas, ya apalagi masyarakatnya. Nah ini yang perlu kita benahi bersama-sama. Kalau pengen Karawang maju, itulah dulu yang kita harus persiapkan. Insya Allah Karawang kedepannya semakin maju, ya, dan semakin sukses, dan masyarakatnya pun semakin sejahtera. Kalau sudah terbentuk tadi aspek penegakan hukumnya ditegakkan, peraturan daerahnya ditegakkan, dan mau menerima aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat ini punya keluhan dan keluhan di lingkungannya masing-masing, itu ya, itu terbangun insya Allah maju. Karena mau bagaimanapun Karawang ini punya sejarah. Ya. Betul kata orang-orang di luar Kabupaten Karawang itu pasti berprasangka bahwa Karawang itu daerah dolar, banyak duit, benar nggak? Ya. Tapi itu tidak akan terwujud kalau misalnya masyarakat dan pemerintahan dan legislatifnya tidak satu tujuan. Kalau satu tujuan, insya Allah itu akan terwujud. Ya, ini sejarah yang membuktikan. Kenapa? Contoh, saya ambil contoh. Kenapa pabrik duit itu adanya di Kabupaten Karawang? Sedangkan pabrik duit itu adalah milik negara. Apakah negara tidak mampu beli di Jakarta? Karena ini sejarahnya ada di Kabupaten Karawang, hari kemerdekaannya pun di Karawang, ditambah lagi pabrik duitnya ada di Karawang. Kalau misalnya peluri dibangun di Jakarta, belum tentu jadi duit. Ya, nah itulah salah satu sejarah. Itu semua juga ada rentetannya. Pemerintah saya yakin beli di Jakarta untuk bangun pabrik duit, tapi kan apakah jadi kalau produksinya di sana? Sehubungan yang punya sejarah itu adalah Karawang, ya maka di Karawang itu ya. Nah makanya saya tegaskan lagi, marilah kita sama-sama duduk bareng untuk kemajuan masyarakat Karawang, pemerintahan Kabupaten Karawang. Mari kita duduk sama-sama. Insya Allah semua masalah pasti bisa diselesaikan. Yang penting ada kemauan, kuncinya itu ya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.